Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Silvi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai P3K, khususnya untuk P3K yang baru akan menerima SK. Berarti ini P3K di periode tahun 2023 dan P3K yang akan mendaftar pada rekrutmen CASN tahun 2024 ini. Kira-kira apa saja pertanyaannya ya? Selengkapnya simak penjelasan di video ini. Sebelum saya membahasnya, seperti biasanya bagi yang belum subscribe bisa terlebih dahulu klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya, agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Mengapa penetapan nomor induk P3K untuk formasi tahun 2023 diundur? Nah, inilah alasan mengapa penetapan nomor induk P3K untuk formasi tahun 2023 diundur sampai tanggal 27 Februari 2024. BKN atau Badan Kepegawaian Negara secara resmi menjelaskan tentang pengunduran penyesuaian jadwal usul penetapan nomor induk P3K tahun 2023 yang tertulis dalam surat nomor 1036 garing B MP.01.01 garing SD garing D 2024 dengan tanggal 13 Februari 2024. Di dalam surat ini, alasan mundurnya penetapan nomor induk P3K tersebut karena belum selesainya instansi melakukan input usul penetapan nomor induk P3K. Nah, walaupun mundur, ada beberapa hal penting termasuk seperti penempatan tugas P3K guru yang perlu dicermati ya. Sedangkan untuk teknis penempatan P3K guru tahun 2023, hal tersebut dipastikan akan mengikuti aturan teknis yang berlaku. Aturan ini tertulis pada pengadaan ASN 2023. Kemudian untuk penempatan P3K guru nantinya urusan ini juga akan diserahkan kepada BKD masing-masing dan Dinas Pendidikan setempat. Pertanyaan selanjutnya adalah, guru honorer tidak terdaftar di Dapodik, apakah bisa melamar P3K 2024? Nah, terkait pertanyaan tersebut, persyaratan utama untuk mendaftar P3K di tahun 2024 ini adalah sudah terdaftar di data BKN. Atau yang kemarin-kemarin pendataan non-ASN itu ya. Nah, terkait Dapodik apakah wajib atau tidak untuk syarat pada rekrutmen ini? Oke, kita berkaca di tahun lalu, di tahun penerimaan CASN tahun 2023. Seorang pelamar bisa melamar CASN P3K di tahun 2023 meskipun tidak memiliki Dapodik, asalkan memiliki Serdik. Sehingga artinya Dapodik merupakan syarat yang penting, namun sifatnya tidak mutlak. Jadi guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik bisa ya melamar P3K di tahun 2024, asalkan memiliki Serdik ya. Pertanyaan selanjutnya, tidak lulus P3K tahun 2024 apakah otomatis jadi P3K part-time? Oke, berdasarkan informasi terbaru mengenai P3K 2024 seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Kemenpan RB pada rapatnya di Bali,
itu beliau menjelaskan bahwa terkait pengangkatan honorer menjadi P3K. Hal tersebut berlaku bagi honorer yang terdata di database-nya BKN. Namun, pada faktanya ternyata tidak semua instansi memberikan semua usulan sesuai dengan jumlah honorer yang terdata di database-nya BKN. Artinya, wadah yang ada untuk formasi P3K itu lebih kecil dibandingkan jumlah database-nya BKN. Oleh karena itu, nantinya akan diadakan seleksi yang mana misalkan kuotanya ada 10 nih, sedangkan yang daftar ada 20 pada suatu formasi. Maka yang 10 itu akan menjadi P3K full time dan yang 10 lagi yang gak lulus perankingan itu menjadi P3K part time terlebih dahulu ya. Karena pemerintah ditargetkan pada Desember 2024 nanti itu sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Sehingga yang gak lulus perankingan tadi itu masuk ke P3K part-time terlebih dahulu. Dan untuk yang P3K part-time ini sama-sama memiliki NIP dan nomor induk P3K ya. Dan NIP-nya pun tidak setengah-setengah, tetap full, sehingga nanti apabila pemerintah daerah sudah siap secara anggaran, P3K yang part-time tadi bisa langsung naik ke P3K full-time. Jadi intinya buat Anda yang ingin langsung jadi P3K full-time harus lulus tes terlebih dahulu ya. Jika tidak lulus, maka menjadi P3K part-time terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan yang pastinya pertanyaan utama ya mengenai gaji. Gaji P3K part-time 2024 apakah sama dengan gaji honorer? Tahun 2024 ini wacana akan ada P3K part-time itu terlihat jelas ya. Artinya kemungkinan wacana tersebut akan direalisasikan dan kita semua tentunya sudah tahu kalau P3K part-time itu artinya kerjanya paruh waktu atau sebagian waktu. Dan dikarenakan pekerjaannya itu paruh waktu, bagaimana sistem penggajiannya? Untuk menjawab hal tersebut sampai saat ini belum ada peraturannya. Jadi di sini saya jawab berdasarkan analisa ya, informasi maupun rancangan peraturan yang sudah ada. Untuk P3K part-time, uang yang diterima itu bukan disebut gaji, tetapi disebut dengan upah. Dan selain itu, bagaimana besaran nominal upah tersebut? Berdasarkan informasi dari Deputi SDM di Menpan RB pada rapat di Bali kemarin, itu sempat disinggung sedikit mengenai penggajian P3K part-time tersebut. Jadi pada prinsipnya untuk P3K part-time itu adalah solusi untuk mengangkat honorer menjadi ASN. Tetapi pada prinsip selanjutnya pengangkatan tersebut tidak mengurangi hak dari tenaga honorer tersebut yang diangkat, tetapi juga membebani anggaran yang ada di instansi yang mengadakan. Oleh karena itu, minimal upah atau gaji yang diterima oleh P3K part-time adalah nominal yang sama pada saat masih berstatus sebagai tenaga honorer. Jadi bisa saja penggajian itu diterima sama pada saat masih menjadi tenaga honorer atau bahkan lebih sedikit ya. Atau bisa juga lebih banyak. Itu semua tergantung kemampuan keuangan instansinya, terutama pada instansi-instansi daerah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini jika dilihat dari rekrutmen formasi P3K tahun 2023 itu ada formasi umum dan formasi khusus ya.
Nah, apakah P3K 2024 nanti ada formasi umum dan formasi khusus? Terkait pertanyaan tadi, pastinya masih belum tahu ya seperti apa ketentuan untuk rekrutmen P3K di tahun 2024 ini. Namun, berdasarkan informasi terakhir, dikarenakan rekrutmen P3K di tahun ini adalah hanya untuk honorer, artinya di sini tidak dibedakan ya antara P3K pelamar khusus dan juga P3K pelamar umum karena semuanya adalah tenaga honorer dan tidak ada pelamar yang berasal dari umum. Pertanyaan selanjutnya, apakah pelamar P3K 2024 bisa melamar di instansi selain tempat bekerja sekarang? Nah, terkait hal tadi secara pastinya belum diketahui apakah hal tersebut bisa atau tidak ya. Namun menurut saya hal tersebut tidak bisa dilakukan karena apa? Karena pada database-nya BKN Anda sudah terdaftar sebagai honorer di instansi tempat Anda bekerja sekarang. Jadi logikanya kalau selama ini Anda bekerja dan sudah menguasai di tempat Anda bekerja saat ini, tapi kemudian melamar kerja di tempat lain, itu kan tentunya akan merugikan tempat bekerja Anda saat ini ya. Udah tempat kerjanya yang mengusulkan, tempat kerjanya yang selama ini yang ngasih pendapatan, malah ngelamarnya di tempat lain. Nah, hal tersebut saya rasa agak kurang gimana gitu ya. Jadi kemungkinan besar menurut saya untuk aturannya memang belum ada. Apabila Anda melamar P3K di tahun ini dan sudah terdaftar di database-nya BKN, maka Anda hanya dapat melamar pada instansi tempat Anda bekerja saat ini. Sudah ikut tes P3K 2023? Apakah pasti bisa ikut tes P3K di tahun 2024? Oke, sampai pada saat video ini dibuat, belum ada yang mengatur terkait peraturan tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang sudah ada terkait pelaksanaan P3K 2024, ini sudah bisa diperkirakan atau diprediksi terkait hal tersebut. Dan apabila Anda termasuk orang yang sudah pernah melaksanakan atau mengikuti tes P3K di tahun 2023, namun masih belum berhasil, hal tersebut tidak menjadikan jaminan bahwa Anda bisa ikut tes seleksi P3K di tahun 2024 ini. Kenapa? Karena apabila Anda tidak terdaftar di database-nya BKN, meskipun Anda honorer ya, tetapi tidak terdaftar di database-nya BKN itu kemungkinan besar nggak bisa ikut pelaksanaan rekrutmen di tahun 2024 ini. Dan apalagi tahun 2023 lalu Anda melamar dari formasi umum yang bukan honorer atau yang bukan non-ASN juga. Nah, berdasarkan kebijakan pemerintah di tahun ini, pelamar umum tidak dapat melamar P3K 2024 karena memang di tahun ini dikhususkan untuk menuntaskan tenaga honorer yang sudah harus terserap semua karena akan ada penghapusan honorer di akhir tahun 2024 nanti. Oke, 7 pertanyaan di Q&A hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu informasi seputar pertanyaan rekrutmen P3K 2024. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.